kenapa negara kita nih yang udah 80 tahun merdeka ini masih gini-gini aja gitu. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak ini, apa sih sebenarnya yang bukan salah ya, mungkin di mana sih disconnect-nya nih antara muslim yang banyak dengan negara kita dan juga mungkin problem sosial yang ada di masyarakat. Dalam setiap aktivitas keagamaan itu kita ada ruhnya, ada pemaknaannya. Sehingga di situ ada energi, ada pengaruhnya, ada dampaknya. Bukan hanya sekedar menjalani sesuatu tanpa pemaknaan. Orang kalau sudah merasa sudah tahu, berarti pada saat itulah dia menjadi bodoh. Karena apa yang tidak kita ketahui itu jauh lebih banyak daripada yang kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Kamis Manis bersama saya Hisan, Mas Fatih, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari Ustadz Abdur Rahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, Ustadz, di bulan Agustus ini mungkin kita sebentar lagi mau 17-an ya. Jadi mungkin saya menyampaikan kegelisahan sih sebenarnya Ustadz. Kan banyak refleksi juga. Kita lihat pahlawan-pahlawan kita nih yang akhirnya membuat kita bisa merdeka ini kan orang-orang hebat gitu. Dan kita ingat juga sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang terdahulu hebat-hebat gitu Ustadz. Nah kenapa saya merasanya saya dan generasi kita ini kenapa sih tidak bisa mungkin kelihatan sehebat generasi-generasi sebelumnya gitu. Apa mungkin ada yang salah dari salahnya di mana nih gitu. Dan kenapa negara kita nih yang udah 80 tahun merdeka ini masih gini-gini aja gitu. Korupsi masih banyak, pinjol merajalela di mana-mana. Judi online, terus pendidikan kita juga di ranking 10 terbawah gitu. Jadi sebenarnya sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak ini apa sih sebenarnya yang bukan salah ya, mungkin di mana sih disconnect-nya nih antara muslim yang banyak dengan negara kita dan juga mungkin problem sosial yang ada di masyarakat. Jadi ada fenomena kesenjangan antara kualitas dengan kuantitas ya. Jumlah umat muslim yang cukup banyak tetapi capaiannya kok tidak berbanding lurus dengan jumlah umat muslim yang ada. Padahal Quran yang dulu dipakai oleh para sahabat sebagai panduan, juga hadis Nabi SAW itu ada saat ini, tetapi kenapa kok capaian-capaian umat muslim saat ini tidak seperti yang ada di masa Nabi SAW? Sebenarnya ini pertanyaan bagi kita semuanya ya, jadi PR kita semuanya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bahwa dugaan saya adalah dari metode belajar. Jadi sahabat dulu ketika belajar itu adalah learning by doing, mungkin sebagian orang menjelaskan atau sebagai istilah, atau learning by seeing, dia melihat secara langsung. Kan kalau di masa Nabi itu para sahabat itu menyaksikan peristiwa secara langsung. Jadi ketika misalnya tentang Khomer, ketika tentang misalnya surah Al-Lahab misalnya, mereka kan menyaksikan langsung peristiwa, fakta lapangannya seperti apa. Lalu kemudian turun wahyu. Jadi antara fakta yang mereka saksikan, lapangan, realitas yang mereka saksikan dengan tuntunan wahyunya, itu mereka memahami dengan detail. Sedangkan kita saat ini, problemnya kan kita lahir, masyarakat yang kita temui adalah masyarakat muslim, wahyu Al-Qur'annya sudah sempurna, hadis-hadisnya sudah tersusun, tantangan kita memahami wahyunya, bisa yang sama membawa wahyu ini dalam konteksnya. Nah ini mungkin jadi metode pembelajarannya jauh lebih panjang. Nah seharusnya kita ini penting juga untuk memahami konteks realita kita pada saat ini, lalu kemudian kita lihat bagaimana sih sebenarnya wahyu yang ada. Sebagaimana para sahabat dulu belajar. Ini mungkin kalau dilihat dari metode belajarnya. Mungkin itu gambaran. Jadi metode belajar kita itu lebih panjang daripada metode belajar para sahabat. Para sahabat langsung menyaksikan peristiwa, tahu konteksnya, tahu peristiwanya, lalu bisa memahami panduannya seperti apa. Kalau kita loading dulu untuk memahami wahyunya, lalu kemudian wahyu itu konteksnya seperti apa, meraba-raba dan seterusnya. Mungkin itu menjadi problem ya, sehingga kesenjangan terjadi antara realita kita saat ini
dengan kalau dibandingkan ya jumlah umat muslim pada waktu itu kan nggak terlalu besar Masih dibandingkan sedikit. saat ini. Iya. Tapi capaian-capaian ini kan luar biasa. Hmm. Mungkin itu pola interaksinya dengan petunjuk. Tapi kalau kita lihat nih di lapangan khususnya ya Ustaz, kalau saya perhatikan teman-teman saya juga banyak yang mulai hijrah, mulai juga mu'alaf makin banyak segala macam. Nah, apakah cara belajar mereka itu mengikuti back to basic, jadi kayak zaman Rasul dulu, mereka memahami Quran dulu, baru kemudian belajar yang fikih-fikihnya nih. Kalau saya kan waktu saya belajar dulu sih, saya belajar tata cara sholat dulu, wudu dulu gitu kan. Baru tuh kita belum kenal Allah tuh siapa sih gitu kan. Mesti cinta Allah tuh kayak gimana. Apa mungkin gitu juga Ustaz faktornya? Memang perlu ada penelitian secara saintifik sehingga kita bisa mengatakan ya. Tetapi memang ini satu bahan menarik, misalnya perlu perbandingan, misalnya orang barat, masyarakat yang dengan basis rasional, kemudian masuk Islam, bagaimana output yang terjadi, hasilnya seperti apa. Lalu kemudian kita masyarakat timur, Indonesia, dan sekitarnya ketika awalnya non-Muslim, lalu masuk Islam, hasilnya seperti apa. Tapi saya coba menduga ya, menduga itu artinya tidak perlu ada penelitian lanjutan, bahwa dari sisi metode belajar itu berpengaruh. Mungkin dari basis latar belakang masyarakatnya seperti apa, culture-nya seperti apa. Mungkin masyarakat barat itu lebih kritis penalarannya, sehingga ketika dia berinteraksi dengan agama, dia menggunakan nalarnya, nalar kritisnya, sehingga ketika berinteraksi dengan Al-Quran, ayat-ayat yang memberikan penalaran kritis itu sangat connect dengan logika mereka. Namun di sisi yang lain, kalau saya coba perhatikan ya, kalau non-Muslim itu ketika dia masuk Islam, metode belajarnya kan dia berangkat dari Quran dulu. Nah, Quran ini memberikan kepada kita gambaran secara utuh tentang bangunan agama ini. Tentu kan pertanyaan-pertanyaan mereka ketika masih sebelum Islam kan pasti mencari jawaban kitab suci. Kalau orang mau tahu agama tertentu, pasti kan yang dicari kitab sucinya. Nah, ketika dia penasaran dengan Islam, dicari kitab sucinya, Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran itu kan langsung ketemu dengan bangunan utuh agama ini. Seperti kalau bangunan rumah, oh desainnya seperti ini, formatnya seperti ini. Lalu kemudian makronya dulu lah ya. Makronya dulu. Baru kemudian masuk secara bertahap. Berbeda dengan kita, kalau kita dulu kan belajarnya berangkat dari belajar sholat. Pun kita juga belum tentu paham kenapa sholat. Kemudian yang penting lihat orang tua sholat, kita ikut sholat dan seterusnya. Sehingga kalau itu tidak dibangun dengan penalaran berikutnya, ya akhirnya agama ini menjadi seperti ritualitas yang terus dan jadi boring tanpa pemaknaan gitu, jadi kosong gitu. Jadi sholat karena ini semuanya sih sholat. Gue sholat mulu. Maksudnya tapi apa gitu kan? Gitu. Mungkin ini yang jadi sebab kesenjangan karena pemaknaan dari pesan-pesan agama. Kalau non-Muslim yang masuk Islam misalnya, dia kan setiap pesan-pesan nilai-nilai agama itu dia resapi. Kalau setiap misalnya sholat, apa makna sholat? Sujud itu bagaimana? Bacaan, korelasi antara gerakan dengan bacaan. Itu kan ada korelasinya juga. Pemaknaannya seperti apa? Kalau kita mungkin berangkat dulu dari keluarga Muslim, lahir dari orang tua Muslim, ya kita takbiratul ihram, kemudian kita sholat, ruku, sujud, ya dulu diajarin begitu, ya kita begitu. Nah begitu. Itu bisa jadi berpengaruh juga. Terus yang udah kadung nih kita nih. Udah telanjur. Jadi gimana nih Tad? Oh iya. Mengembalikan untuk jadi, oh iya ternyata harus paham why-nya dulu mungkin atau gimana. Jadi memang lahir dari orang tua Muslim itu sebenarnya karunia. Itu anugerah dari Allah. Karena takdir itu kan ada dua ya, peristiwa yang terjadi di muka bumi ini kan takdir, tidak bisa lepas dari takdir. Yang pertama takdir yang kita nggak bisa milih. Orang tua kita siapa, kemudian kita lahir dari lingkungan siapa, kan nggak bisa milih. Tapi ada takdir yang kita bisa milih. Bedanya adalah kalau takdir kita yang nggak bisa milih, itu kita nggak bertanggung jawab. Tapi kalau takdir yang bisa milih, termasuk adalah sholat. Orang sholat, orang masuk surga atau neraka itu sudah tertulis. Karena ilmu Allah itu tidak terbatas. Jadi Allah itu sudah tahu hambanya mana yang ke neraka, maka apa yang mana ke surga, semuanya udah terikot, nggak ada satupun yang luput. Kalau itu dalam takdir. Tetapi dalam menjalani takdir ini, di mana kita bisa milih,
di mana kita bisa milih, ada pertanggungjawaban di situ. Nah, sekarang ketika kita sudah menjadi muslim, keluarga muslim, lahir dari orang tua muslim, karunia, nikmat. Nah, selanjutnya PR selanjutnya adalah ketika kita masuk pada ruang yang bisa milih. Milih belajar atau nggak belajar, milih mendalami agama atau nggak mendalami. Kemudian ketika kita sholat, milih untuk memaknai sholat atau sekedar ritualitas. Sehingga nanti ini setiap pilihan dalam hidup itu ada konsekuensi. Kalau menjalani sholat tanpa pemaknaan, konsekuensinya adalah tidak ada pengaruh, dampak yang signifikan. Tapi kalau kemudian kita menjalani agama ini disertai dengan belajar, dan semangat agama ini kan pembelajaran terus. Pesan yang bisa kita ambil bahwa perjalanan hidup Nabi itu kan adalah perjalanan pembelajaran. Nabi itu kan wahyu bertahap. Berarti kan juga kita bisa maknai bahwa perjalanan hidup Nabi SAW itu penuh dengan pembelajaran. Nah, di antara ulama mengatakan orang kalau sudah merasa sudah tahu, berarti pada saat itulah dia menjadi bodoh. Karena apa yang tidak kita ketahui itu jauh lebih banyak daripada yang kita ketahui. Nah, PR kita sebenarnya adalah terus mengupgrade. Bahkan kalau kita ini ya, para ulama itu ketika berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga muncul karya-karya yang cukup banyak, itu setiap mengkaji Al-Quran pasti ada penambahan-penambahan yang sebelumnya nggak ada. Maka kalau kemudian kita ini sebagai seorang muslim belajar, mengkaji Al-Quran, hadis Nabi SAW, penjelasan para ulama, terus akan ada input baru kan, ada pemasukan baru tentang memperluas. Ya, sehingga dari situlah muncul pemaknaan dalam setiap aktivitas keagamaan itu kita ada ruhnya, ada pemaknaannya. Sehingga di situ ada energi, ada pengaruhnya, ada dampaknya. Bukan hanya sekedar menjalani sesuatu tanpa pemaknaan. Ini pertanyaan basic nih. Nah, kita kan kalau jalanin bisa jadi ya udah jalanin aja, sekedar menggugurkan kewajiban gitu. Secara pahala beda, Ted. Antara yang udah menggugurkan kewajiban dengan yang pakai pemaknaan tuh beda, Ted. Nah, basic banget. Oh iya, ini ada satu peristiwa menarik ya di zaman Nabi itu. Kalau ditanyakan siapa yang nggak hafal surah Al-Ikhlas? Semua orang hafal kan? Kayaknya hafal. Semua orang hafal surah Al-Ikhlas. Bahkan surat Qul mungkin ya kalau imam itu selalu membaca surah Al-Ikhlas. Ini kayaknya hafalannya hanya surah Al-Ikhlas. Di masa Nabi itu ada seorang sahabat, kalau di Al-Imam Bukhari sebutkan Imam Masjid Quba. Jadi imam ini memiliki satu keunikan. Dia itu setiap selesai membaca surah Al-Fatihah, itu baca surah Al-Ikhlas. Sampai kemudian diprotes oleh jamaahnya. Usul jamaahnya itu kalau baca Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas saja tanpa yang lain. Atau kalau yang lain tanpa Al-Ikhlas. Tapi sahabat ini justru kalau engkau ingin jadikan sebagai imam ya terima saya seperti itu. Tapi kalau enggak suka atau enggak mau ya cari imam yang lain. Sampai kemudian datang Nabi SAW dan diadukan kepada Nabi. Lalu Nabi tanya ke sahabat itu, "Ma hamalaka ala hadza? Kenapa kamu melakukan hal ini?" Sahabat itu kemudian mengatakan, "Inni uhibbuha." Saya mencintainya. Saya mencintai surah ini, maka kemudian saya membacanya. Dalam riwayat yang lain, karena dalam surah Al-Ikhlas itu ada sifat Ar-Rahman, saya suka membacanya. Lalu Nabi mengatakan, "Inna hubbaka iyyaha yudkhilukal jannah." Cinta kamu terhadap surah ini mengantarkanmu ke surga. Masya Allah. Jadi orang boleh sama-sama hafal. Itu bukan karena nggak hafal kan? Bukan karena nggak hafal. Kalau kita kan beda ya. Kan karena hafal itu doang. Semua bisa baca Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, semua hafal. Tapi sahabat ini memiliki pemaknaan yang berbeda. Nah, sehingga memiliki dampak yang berbeda, kualitas berbeda. Nah, dan itu dampaknya bukan cuma buat si pribadinya dia, bisa bergetar ke yang lain juga tuh. Iya. Jadi dari peristiwa itu kan memberikan pelajaran bagi yang lain juga. Kan peristiwa ketika ada satu peristiwa, lalu kemudian Nabi SAW menanyakan, lalu kemudian ada jawaban dan ini terekod. Ini kan jadi sumber informasi ternyata satu amalan sederhana yang kalau dilakukan dengan penuh pemaknaan itu akan memiliki dampak yang luar biasa. Jadi kita jangan meremehkan amalan karena sederhananya. Semua orang bisa melakukan, tetapi pemaknaan itulah yang memberikan jadi berbeda. Nah, kadang-kala kan orang kita cenderung, saya ingin amalan yang enggak diketahui orang lain, atau orang lain enggak mengamalkan. Kan orang kadang cenderung begitu. Kalau amalan surah Al-Ikhlas, udah biasa gitu. Padahal
yang menentukan itu adalah pemaknaan terhadap amal itu. Nah, itu sangat berpengaruh. Selain juga di sisi yang lain, amal itu memiliki manfaat. Jadi, kalau saya sebutkan, amal itu bisa memiliki nilai lebih, itu bisa disebabkan banyak hal. Ada karena manfaatnya, ada karena waktu pilihannya, ada karena cara mengamalkannya. Nah, yang tadi masuk kategori cara mengamalkannya. Nah, ada juga yang karena manfaatnya. Jadi kalau melakukan suatu amal ada dampaknya, ada multi effect. Nah, itu bisa memiliki nilai lebih daripada yang lain, begitu. Berarti yang pertama tadi itu ya Ustaz, metode belajar itu, karena metode belajar. Sahabat ini benar-benar tumbuh dengan Al-Quran, mereka menyaksikan peristiwanya, mereka tahu kenapa suatu ayat itu turun, dan mereka kemudian langsung menyaksikan dan langsung ada di hidup mereka itu. Metode belajarnya berbeda. Kita mungkin yang PR-nya jadi lebih karena kita harus memahami Al-Qur'annya dulu, kemudian mencari konteksnya gitu. Iya, benar. Tapi kalau tadi kita lihat contoh teman-teman yang mualaf, ternyata bisa loh mengejar itu gitu. Bukan berarti kita istilahnya nggak akan punya pemahaman yang dalam juga dengan agama, dengan Al-Qur'an itu hanya karena kita lahir mungkin jauh dari zaman Nabi gitu. Dan sekali lagi dampak suatu amal itu kembali lagi ke pemaknaan kita terhadap amal itu sendiri, dan itu yang menyebabkan seberapa dalam dan impact-nya nanti bukan hanya ke diri kita dan keluar gitu. Nah, di sini ada nggak sih Ustadz maksudnya sejarah-sejarah Islam sebelumnya nih, masa-masa kejayaan, hubungannya antara mungkin zaman itu muslim-muslimnya lebih soleh, pemaknaan agamanya lebih besar sehingga pencapaiannya juga lebih besar gitu. Walaupun secara kuantiti lebih sedikit walaupun secara kuantiti jumlahnya mereka lebih sedikit, tapi mungkin yang sedikit ini pemahaman agamanya luar biasa dan sehingga pencapaiannya juga luar biasa gitu. Hal yang perlu menjadi catatan kita bersama bahwa sahabat yang bersama dengan Nabi itu pemahamannya tidak semua seperti Abu Bakar, tidak atau nggak rata juga. Tidak, ya seperti struktur masyarakat di masa Nabi itu ya tidak beda jauh dengan masyarakat kita. Artinya bahwa ada yang soleh banget, ada yang sedang, dan ada yang bermasalah. Di masa Nabi juga ada. Walaupun ada Nabi tetap ada yang bermasalah. Nah, iya, di masa Nabi juga ada. Bahkan ada yang minum khamar kemudian dihukum, minum khamar lagi, dihukum lagi. Sampai kemudian ada yang jengkel melaknat dia. Kemudian sama Nabi, jangan lakukan itu karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya ya ada, tetapi yang menarik di para sahabat itu, jadi mereka berorientasi pada amal, pada kontribusi, pada penciptaan produktivitas. Nah, problem kita hari ini kadang-kadang kita itu lebih sibuk pada sesuatu yang tidak berujung pada amal, tidak berujung pada produktivitas, tidak berujung pada capaian apa. Bahkan ulama ada yang mengatakan ini, di antaranya Al-Imam Syatibi, seorang pakar maqasid syariah dalam kitab Al-Muwafaqat itu mengatakan bahwa perdebatan atau perbincangan yang tidak berorientasi amal itu tercela. Nah, para sahabat itu begitu, kalau mengkaji Al-Quran itu dibaca, difahami, dihafal, dan diamalkan, baru kemudian menambah. Sehingga pemaknaannya dalam. Mereka tidak semuanya seperti Abdullah bin Abbas misalnya, tidak semuanya seperti Abdullah bin Umar. Kan ada Khalid bin Walid yang bisa jadi hafalannya atau kapasitasnya jauh kalau dibandingkan dengan Abdullah bin Abbas. Nah, tetapi dia memiliki capaian produktivitas yang lebih di sisi yang lain sesuai dengan bidangnya. Nah, berarti memang punya spesialisasi tersendiri. Iya. Dan amalan ini bukan cuma amalan ibadah ya Ustaz, maksudnya terkait dengan bidang masing-masing gitu, artinya pekerjaan masing-masing gitu. Jadi amalan ini mendorong mereka untuk melakukan lebih baik lagi di bidang masing-masing, di pekerjaan masing-masing gitu. Iya, karena gini, saya ingin sebutkan bahwa manusia itu kan punya keterbatasan. Kalau saya menyebutkan ada dua problem kita sebagai manusia. Pertama, keterbatasan. Yang kedua, seling salah dan dosa. Ini manusia secara umum ya. Kita ini kan dari sisi usia terbatas, dari sisi kemampuan terbatas, kita nggak bisa menguasai semua bidang. Utamanya finansial sih terbatas. Finansial juga terbatas. Dan nggak semua sahabat seperti Utsman bin Affan. Sama juga di zaman Nabi juga gitu. Iya, nggak semua sahabat seperti Abdurrahman bin Auf. Ya, ada juga yang sulit. Bahkan kan ada yang Ashabus Suffa yang mereka tinggal di Masjid Nabawi kan ya karena keterbatasan. Itu keterbatasan. Kita kan juga nggak bisa mata kita terjaga sampai 24 jam.
Nah, sedangkan satu waktu yang kita lewati kan harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, keterbatasan kita itu kita sering salah. Dan dosa. Salah dan dosa kan dua hal yang berbeda ya. Ini bahkan kalau kita flashback ke kisahnya Nabiullah Adam kan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berinteraksi dengan kesalahan. Dan bagaimana orang bisa salah. Bahkan Nabi itu kan pernah ditegur juga oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surah Abasa. Begitu juga tawanan perang Badr itu. Artinya kita ini dua hal, manusia ini nggak lepas dari dua hal ini. Nah, sekarang PR kita adalah recovery, mengatasi bagaimana kita keterbatasan ini tidak menjadi penghalang kita untuk bisa mencapai ridha Allah, menjadi manusia yang baik dengan segala kekurangan ini. Dengan keterbatasan waktu kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Nah, di antara cara merecovery kelemahan kita yang salah, dosa, kemudian sering lupa, terbatas dan seterusnya, itu adalah menciptakan atau memproduksi kebaikan sebanyak mungkin. Dan itu salah satu indikator ketakwaan. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang produktif. Orang yang menciptakan kebaikan sebanyak mungkin. Nah, keberkahan itu sebenarnya hakikat keberkahan itu adalah menciptakan kebaikan. Jadi antara sumber daya yang terbatas dengan produktivitas kebaikan, jadi keberkahan itu sederhananya ya. Jadi keterbatasan sumber daya, keberkahan, kebaikan, produktivitas yang melebihi sumber daya yang tersedia. Itu berkah. Jadi misalnya kita sama-sama punya satu hari 24 jam. Sama-sama ini 24 jam. Lebih produktif nih. Kalau ini rebahan aja banyak kan gitu. Nah, itu bedanya. Nah, itu berkah. Keberkahan itu kan kebaikan yang banyak. Nah, artinya sumber dayanya sama, tapi capaiannya beda. Sumber daya kita dengan para sahabat kan bisa jadi mereka lebih minim kan? Fasilitasnya lebih minim. Teknologi belum ada. Teknologi belum ada. Tapi capaian mereka melebihi capaian kita. Ya mungkin kayak simpelnya sedekah tuh nggak mesti nunggu kita punya duit. Benar. Gitu maksudnya. Iya. Kan ada sedekah senyum minimal kan. Senyumnya benar-benar nggak modal Tat ya. Iya. Mungkin bisa secara simpel gitu kali Tat ya. Keterbatasan tidak membuat kita tuh menghalangi kita beribadah, termasuk sedekah minimal dan segala macam. Kalau kita lihat dakwah para nabi, itu kan dimulai dari keterbatasan. Iya lagi. Orang-orang besar itu kan nggak memulai dari keberlimpahan sumber daya. Coba perhatikan misalnya kisahnya Nabiullah Ibrahim, kisahnya Nabiullah Nuh, kisahnya Nabi Musa, kisahnya siapa lagi? Rasulullah SAW kan berangkat dari keterbatasan. Bukan berangkat dari semua sumber daya sudah melimpah, baru kemudian start dakwahnya begitu. Tapi mulai dengan apa yang ada dan apa yang bisa dilakukan. Nah, berarti kalau kembali soal kita menjelang kemerdekaan Indonesia ini di tengah keterbatasan, ya tadi udah sebutin sama Ihsan ya, kita sebagai bangsa yang udah 80 tahun merdeka, harusnya sih, karena ada tetangga kita juga kan yang salah satu Cina merdeka tahun 49, tapi secara kemajuannya udah luar biasa di atas kita. Artinya, nih sebenarnya mesti gimana nih, kita sebagai individu deh, atau sebagai bangsa masyarakat nanti selepas itu juga bisa kayak gimana gitu? Kalau menurut hemat saya adalah setiap individu itu berorientasi pada apa kontribusi yang bisa diberikan sesuai dengan kemampuan kapasitasnya. Karena kontribusi itulah atau produktivitas kemanfaatan itulah yang nanti akan menjadi alasan hujah ketika bertemu dengan Allah SWT. Ini kalau bagi seorang Muslim. Tapi juga kita tidak dituntut sesuatu di luar kemampuan kita. Jadi kita menciptakan produktivitas sesuai dengan bidang kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ketika sumber daya yang banyak ini semuanya atau mayoritas lah, nggak semuanya, itu memiliki pola semangat yang sama untuk memberikan kontribusi yang terbaik sesuai dengan kemampuannya, insya Allah perimbangan ini akan bisa berimbang, mengangkat lah paling tidak sumber daya yang bagus ini, kemudian juga akan memberikan manfaat dan bisa memajukan bangsa kita. Saya rasa begitu gambarannya. Gitu, San. Terima kasih banyak Ustadz atas sama-sama ilmunya. Sahabat Gelora, hari ini kita belajar dari Ustadz Abdul Rahim bahwa ketakwaan itu seharusnya mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih produktif, dan secara kolektif insya Allah masyarakat Muslim ini bisa menjadi masyarakat yang produktivitasnya luar biasa. Dan di bulan Agustus ini semoga ini menjadi refleksi kita bersama untuk menjadikan
pemahaman agama itu sebagai motivasi yang mendorong kita untuk melakukan lebih banyak hal lagi dan lebih banyak berkontribusi kepada masyarakat. Apabila sahabat Gelora punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Jazakallah. Seru-seru.